Dulu suka wawancara aku jangan sinetron. Dulu sekarang udah kayak Sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Tina Astari Maman Abdurrahman selaku penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian UMKM Republik Indonesia. Kepada Ibu Tina Astari Maman Abdurrahman kami persilakan. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya semuanya. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir berdiri bersama untuk mensupport acara Indonesian Women Festival 2026. Boleh tepuk tangan semuanya. Yang saya hormati Managing Director Diandra Promosindo Bapak Aji dan terima kasih saya sudah diundang. Lalu Managing Director Grid Network and CMO Kaju Media Bapak Dian. Lalu General Manager Diandra Promosindo Ibu Apriani. Yang ini yang saya sayangi Wakil Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Republik Indonesia Ibu Novi Healthy Moraza. Dan juga saya hormati Asisten Vice President Marketing Communication Strategy and Research Team BRI Ibu Faradita Rizky Aditya. Thank you. Dan ibu-ibu Dharma Wanita Kementerian UMKM, ketuanya ada Ibu Ella, Bu Dina di sini. Luar biasa ibu-ibu hebat dari Kementerian UMKM. Terima kasih Bu sudah ikut mendampingi. Kita insya Allah debut ya di Bazar Dalam dengan produk-produk yang harga UMKM. Dan para hadirin semuanya yang sudah hadir di sini, baik dari tim sponsor, tim penyelenggara dan juga media. Baik, pada hari ini saya ingin menyampaikan bahwa tema Indonesian Women Festival 2026 ini mempunyai makna yang sangat luar biasa, yaitu Embracing Women in Everywhere. Betul ya? Betul itu. Jadi kalau bicara tema Embracing Women in Everywhere, itu bukan hanya membicarakan bahwa support atau merangkul atau aduh, kakak Dion ketawa-tertawa, kakak Dion apa ya, mengakui wanita. Namun tema ini bisa dimaknai lebih luas, yaitu bagaimana mata dunia bisa melihat wanita atau peran wanita secara utuh dalam segala hal. Apa sih peran wanita secara utuh dalam segala hal? Yaitu bukan hanya bicara peran wanita sebagai pendamping, istri, namun dan juga bukan hanya sebagai ibu, namun bagaimana kita melihat peran perempuan yang lebih luas, yaitu perempuan yang berani melangkah, berkarya, dan menggapai mimpi. Dan pada hari ini kita melihat Indonesia memiliki perempuan atau wanita-wanita yang punya potensi luar biasa. Kalau bicara mimpi, wanita Indonesia nggak hanya bicara mimpi atau menggapai mimpi secara profesional dalam bidang profesional, namun juga bagaimana perempuan atau wanita Indonesia mempunyai keberanian dalam terus berkarya, melangkah, bertahan, dan maju dalam bidang UMKM. Dan dalam festival Women Indonesia ini kita melihat nanti di dalam itu banyak sekali
yang mungkin hampir semua juga penggiatnya diprakarsai oleh wanita. Bicara UMKM pada hari ini bukan hanya bicara tentang usaha mikro, menengah, kecil ataupun menengah, namun UMKM adalah sebagai harapan kita semua. Terutama kalau kita bicara woman pada hari ini, harapan besar wanita Indonesia untuk bisa bertahan dan maju dalam mimpi mereka untuk memiliki usaha atau menjadi wanita yang berdaya secara ekonomi. Boleh kita tepuk tangan untuk para wanita Indonesia yang ada di dalam ruangan ini. Dan terima kasih serta apresiasi yang sebesar-besarnya kepada tim penyelenggara, yaitu Diandra Promosindo dan juga Green Network yang sudah menjadi wadah dalam support kegiatan wanita yang nanti juga isinya rangkaian acaranya semuanya berhubungan dengan wanita ya Pak. Yang memang dalam saat ini ekonomi tidak akan mungkin bisa, atau UMKM juga tidak akan mungkin bisa tangguh atau maju tanpa adanya kolaborasi. Tadi di belakang saya sudah sedikit berbicara ngobrol dengan tadi bahwa kolaborasi itu penting. Dan hari ini di ISBSD dengan adanya Indonesian Women Festival 2026, di sini bisa melihat bahwa terciptanya kolaborasi antara pemerintah kami dari Kementerian UMKM yang akan selalu support untuk para wanita yang memang penggiat ekonomi, penggiat UMKM untuk bisa terus berdaya saing. Dan saya ucapkan terima kasih dan selamat atas terselenggaranya Indonesian Women Festival 2026 untuk Diandra Promosindo dan Green Network, dan juga kepada seluruh sponsor yang terkait serta dari Kementerian UMKM, terutama dari Deputi Menengah yang sudah mensupport. Semoga acara Indonesian Women Festival ini bisa terus sukses maju dan setiap tahun bisa semakin berkembang. Terima kasih sekali lagi, selamat, dan mudah-mudahan hari ini sampai hari Minggu, sekarang hari ini tanggal 29 Mei sampai 31 Mei BSD, SBSD ini semua booth ramai, banyak yang datang, banyak yang membeli, sehingga para penggiat UMKM yang berjualan dalam bisa menjual produknya dan mengembangkan usahanya lebih baik lagi. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Diandra Promosindo dan juga Green Turki untuk Indonesian Women Festival 2026. Sesaat lagi kita akan melakukan prosesi gunting pita sebagai simbol persediaan dibukanya. Kita bersama-sama sebagai simbol resmi dimulainya penyelenggaraan Indonesia Women Fest 2026. Dari Indonesia Women Fest 2026 secara resmi dibuka. Ini dulu suka wawancara aku jangan sinetron. Dulu, sekarang udah pensiun. Foto dulu deh.
black charcoalnya punya. Kita foto deh. Bu, silakan. Bu, betala, Bu. Ayo. Warna yang berbagai macam ini punya. Sambil jalan kan nih, balik jalan ya, Mbak? Iya. Foto. Yuk. Bagi dong, bagi. Yuk. Oke. Iya, ini adalah hasil-hasil dari produk UMKM turunan dari kelapa sawit. Jadi sedikit info, Badan Pengelola Dana Perkebunan ini merupakan badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan yang menaungi 3 komoditas utama perkebunan di Indonesia. Dari mana, Bu? Malang. Kabupaten Malang itu punya Iya, jadi sebagai informasi, kami menghadirkan 2 UMKM yaitu batik kelapa sawit dan juga olahan-olahan sandal dan juga tas dari produk turunan kelapa sawit. itu ya. Di samping itu juga ada produk yang berbahan Oh. dari lidi sawit tuh boleh sebelah sana. Iya. Dari berbahan Sawit juga dua lidi, ini dari sabut kelapa, ini tas dari lidi sawit. Sendal juga dari sendal nih. sawit. Iya. Kita masa kalau udah kecapan seperti sendal, Bu. Iya. Boleh dicobain, boleh Ibu. Belum, baru di awal. Coba aja Bu, gimana Bu? Dirasain. Ini batiknya bukan batik printing Bu, tapi batik tulis atau batik cap. Kita gunakan kombinasinya. Iya. Silakan Ibu, boleh dicoba. Silakan. Iya, boleh Bu. Iya. Cerita. Ini apa namanya? Baru mendapat ilmu saya bahwa batik ini ternyata dari sawit ya Bu ya. Malamnya itu terbuat dari sawit. Ini agak unik dan hal yang berbeda. Memang dalam sebuah usaha UMKM itu salah satunya kunci maju adalah berani memiliki sebuah inovasi atau keunikan dari produk itu sehingga bisa menjadi nilai jual yang berbeda. Besok kita juga berbatik dari BPDP Oh, ada workshopnya Ibu. terus tadi saya coba sendalnya ini Dari Banda Aceh Ibu. ini perlu sekali nih hotel-hotel besar Indonesia berkolaborasi atau bekerja sama menggunakan sandal-sandal ini sebagai slippers. Biasanya kan kalau di kamar hotel kita dapat sandal kamar ya. Nah ini cocok sekali apalagi terutama hotel-hotel yang pengunjungnya banyak turis-turis asing. Karena ini bukan yang sekedar sandal, namun bercerita tentang batik. Yang tadi Ibu sudah menceritakan semua batiknya itu ada nuansa cerita tentang kelapa sawit, coklat dan juga kelapa, tentang hasil-hasil bumi Indonesia. Luar biasa, sekali lagi selamat buat BPDP ya. Terus berinovasi, terus berdaya. Semoga kita Indonesia memiliki kekayaan luar biasa ini bisa memperlihatkan ke mata dunia. Amin. Ya, untuk UMKM selamat ya. Baik Ibu. Terima kasih. Ini Terima dijual. kasih Ibu. Iya, Ibu. Oke, saya beli ya. Terima kasih kepada Ibu. Kami berharap juga Ibu. Iya, boleh dibawa aja Ibu. Ini spesial buat Betina. Silakan dipilih. Warna Nah, ini juga apa ada ya? warna boleh. Oh, ini juga lu. Iya. Iya, sebagai informasi juga, BPDP juga menghadirkan, memberdayakan UMKM produk kelapa sawit yang berada di gedung. Menerapkan masyarakat kita. Nah, ini juga mulia. Jadi juga yang mengerjakan ini juga masyarakat di daerah ini dibawa pulang, dikerjakan di rumah. Jadi bisa Dari apa ya? Kalau ini dari sabut kelapa Ibu. Boleh cobain dulu Bu. Ya, boleh difoto. Cantik. Iya, karena ada ininya. Iya.
Intan mungkin Udah ada yang ekspor? lebih besar. Sudah ekspor. Insya Allah nanti ini bagus ya. Kontennya oke kan. BPJP kalau ke luar negeri bawa souvenirnya dari kita Bu langsung. Iya, ke Jepang Februari pas Didit waktu pameran itu juga. Iya, ya. Ini bagus Ya, banget. bawa souvenirnya batik-batik ininya dari. Kalau ekspor udah sangat Iya. oke Pak. Kalau ekspor dulu tuh pernah yang ini pun sepatu dari sabut kelapa. Oh, sepatu. Cuma kita sekarang tidak fokus ke sepatu lagi, tapi kita fokus bagian atas topinya kalau untuk sabut kelapa gitu. Udah. Iya. Oke, boleh kita berfoto bersama Ibu? Iya, ini spesial dari Izin Ibu, 1, 2, lagi izin Bu 1, 2, kali Bu 1, 2. Terima kasih Ibu. Semoga lancar terus rezekinya. Nah ini kita kerjasama sama Terus apa air panas, air panas. ini ada sekitar 60. Ini kalau di Minggu di sini ya. Oh ini udah ada ya. Wan. Panas. Apaan? Security itu nggak maju ya. Apa? Harganya juga murah loh. Bang, ada Jawa ya Bang? Tanggal fotonya ya. Ini kita materialnya juga kalau kita Tadi lah. ini memang lokal semua. Awas jangan panas. Ini semua area fashion ya, bintang fashion. Ya. Ya, tapi aku depan. Kayaknya minggu depan mau kesini lagi. Ada nanti malam kita juga selain pameran ada Oh, ada performance. Oh, ada kontennya ya. Penyanyi apa tadi ada Gea. Besok hari pas hari penutup saya bawa sampah sebanyak-banyaknya. Praktisnya masih banyak aku ya. Betul, skincare, make up. Kita siap. Nanti juga bisa. Itu kan mau mana kan? Coba aku ngapain sini aja ya? Kita juga sampai jadwal-jadwal bisa kita jemput juga kalau sampah elektronik yang besar-besar, kulkas. Jauh lah tuh. Nolet ya. Ibu. Iya. Bagus-bagus barangnya murah-murah loh, Bu. Yuk, yuk. Oh ya, Bu Amen mau punya. Iya. Makin ya Bu, nanti Bu. Siap. Nah ini ada salah satu brand kita juga ini yang terbesar juga. Sih, Bu. Ibu. Lepas ya. Kan? Jadi Mas. Buat bayinya siapa ini? Buat bayi siapa? Lucu deh. Celana. Keren, keren. Mas apa? 100.000 dapat 2. Darko. Anaknya masih 30 tahun, Darko. Iya Bu. Ya Allah, ada orang ini juga. Iya, iya lucu ya. Cewek banyak. Kalau cowok kotak-kotak harus garis. Meja kalau standar. Nah ini kita udah di area wellness Bu. Itu di sana ada apa? F&B aja. Ini apa? Jadi F&B area di sini wellness. Oh, ada makanan. Nah, itu penting. Saya belum makan. Ibu mau di sini atau nanti ada di atas itu ada ininya restonya dari Ice. Ini aja jajan-jajan ini UMKM. Ada apa aja ini? Ada dulu kita banyak. Kita ada cake, ada temas. Kita makan sini aja. Ada macam-macam. Mau lihat dulu kali ya.
Pempek. Enak juga. Bebek baladonya Bu. FFP ya. Ya. Saya pernah beli. Teman ya. Nanti kita kesini. Boleh. Dulu ya Mbak. Panggil atau makan nenek balado jadi takut bulan. Gila suamiku doyan banget ya. Mas, kalau bedanya kecil kan lagi pada Bapak. Mama kan mainnya di sini juga. Iya kan udah pada ketemu kan. Sama anaknya cowok ya? Iya. Ada air tebu lagi. Oh iya. Aku bawain pulang. Bapak ingat pas saya mau pulang, bawain yang tebu. Apa ya Bu? Oh, biar antri kita di rumah. Ada kepanjangan di Tangan saya. gue kalau ada 4 mantep ini, ada lampu lighting. Ada jalan. Pakai yang di kepala. Di kepala ya. Nah, karena indah besar. Tiga, dua, satu. Ayo Bu, lihat sini Bu. 1, 2, 3. Iya, iya, iya. Kita pokoknya support terus kalau Saya di ini bapak. Iya. Selamat pagi Bu, silakan. Udah dari Jakarta. Ini ada di Taman Mini. Oh iya tapi aku. Atlet. Jangan. Itu Mediandra juga Bu. Kaget lagi. Bulan apa tuh Pak? Hitam. Itu jinak Bu. Yang lihat ya Bu. Itu iguananya lucu warna orange ya. Dia nggak lompat. Dia biasa pada inflasi sih. Oh, ini Jadi apa? udah Inak. dengan keramaian itu udah terbiasa. Warnanya bagus ya. Dia 7 tahun. 7 tahun tuh. Udah tua. Udah tua ya. Warnanya emang orange ya. Iya. Pegang Bu. Panda aja, panda mau panda. Indonesia tuh apa sih yang kita Yang pasti kalau UMKM sendiri tadi sudah saya sampaikan bahwa UMKM ini kan nggak hanya bicara masalah usaha mikro, kecil atau menengah. Namun UMKM ini lebih luas lagi. Bagaimana adanya kesempatan untuk kolaborasi, lalu bagaimana antara support pemerintah dan juga profesional, company-company yang sudah besar untuk bisa kolaborasi, ada inkubasi dan membentuk ekosistem para pengrajin atau kemudian UMKM. Karena jika UMKM-nya bisa berkembang, otomatis ekonomi negara kita pasti bisa semakin. Dan Indonesian Global Festival kali ini memperlihatkan bagaimana bentuk kolaborasi yang dibuat oleh tim penyelenggara Diandra dan pemerintah Turki serta dari pemerintah, dari Kementerian UMKM, lalu ada seperti Bank BRI dan juga para UMKM dari seluruh Indonesia dari sektor dalam, ada Turki, Malaysia, Baby,
Sampai juga mereka ada juga para pengrajin-pengrajin yang berbasis seperti pembatik atau ekoprint. Dan ini contoh kolaborasi yang insya Allah ini akan terus atau akan harus dijalankan supaya UMKM bisa semakin berdaya. Tantangan terbesar yang saat ini dihadapi oleh UMKM perempuan itu apa sih menurut Anda? Ya, yang pasti ini kalau tantangan itu kalau bicara perempuan, kalau saat ini saya sudah melihat perempuan ini sudah bisa dilihat dengan setara. Dan hampir 80% UMKM Indonesia itu pemenangnya adalah perempuan. Tadi juga saat berjalan saya menyampaikan bahwa daya beli terbesar adalah dari perempuan. Jadi dari perempuan untuk ini bentuk support Nah, yang menjadi tadi benar atau tantangan adalah bagaimana perempuan atau wanita Indonesia kita saat ini mau atau berani untuk melangkah, berkarya, berinovasi, dan bisa berani untuk terus belajar menggali potensi yang ada di diri mereka di diri awal. Seperti apa sih sekarang tantangannya yaitu digitalisasi. Mungkin kalau kita lihat banyak perempuan yang mungkin masih malas belajar menggunakan digital. Jadi hanya menggunakan digital hanya dengan sistem yang hanya sebagai media sosial padahal jika kita menggunakan digital dengan smart itu bisa menjadikan potensi untuk marketing yang luas dan lebih maju. Karena dalam digital ini membantu seperti bagaimana kita membuat promosi marketing produk melalui internet. Namun saya percaya perempuan Indonesia mampu, karena kita melihat sekarang di Indonesia sudah banyak sekali wanita-wanita yang punya potensi seperti para wanita yang ada di tempat saya hari ini, wanita yang berkarya, bukan hanya seorang istri dan seorang ibu, bukan, namun para wanita yang di ruangan ini juga bagaimana mereka bisa membantu secara ekonomi. Kalau kita melihat ada tren kenaikan atau justru penurunan nggak dari dorongan belanja di UMKM di masyarakat Indonesia? Kalau bicara kenaikan atau penurunan, ini kembali lagi kita harus melihat dari sisi mana. Mungkin penurunan itu jika kita melihat dari sisi offline. Karena sekarang sistemnya banyak kita belanja. Kalau misalnya yang ada di toko offline mengatakan tidak habis. Nah, ini bedanya nanti digital. Karena kita sekarang kan semua hanya dengan satu jari. Impor saya sendiri aja. Kalau sekarang bawang putih habis, tak perlu lagi kita ngeluarin mobil atau motor di pasar. Banyak sekali aplikasi yang memudahkan kita untuk bisa belanja. Walaupun hanya sekedar bawang putih seperempat, kita udah dulu dengan seperempat. Jadi mau tanya apa sih alasan Retail Mart ingin bergabung dan bekerjasama dengan Indonesia? Kalau kami di Green Apple ini adalah sinergi di dalam berkembang pasarnya. Jadi di antara yang sudah sangat berpengalaman dalam penyelenggaraan event, teman-teman sudah tahu event-event yang ada, bersama portfolio yang bagus, dan kami di Green Network yang menaungi media-media perempuan. Jadi ini sinergi yang top sekali untuk kita membawa dan cuma event tapi pesan-pesan untuk
ekosistem perempuan di Indonesia. Dan satu hal lagi yang menarik buat kami adalah karena Indonesia Women Festival itu bukan cuma tadi saja, bukan cuma hanya fashion itu, tapi kami mencoba membenahi semua yang dari beberapa perempuan Indonesia termasuk kesehatan, edukasi, dan mungkin sih ya ekosistemnya itu tidak cuma fashion beauty, tapi banyak UMKM-nya pun jadi lebih ragam. Bicara pada tahun ini supaya setiap tahun bisa selalu dinaiki para tidak hanya wanita, para masyarakat yang memang bisa menikmati dan bisa memanfaatkan apa yang dihidangkan atau ditayangkan atau diberikan oleh Indonesia.